Dianjurkan ya ketika seseorang dia punya ide gitu kan, kemudian ide ini ingin digambarkan secara detail bagaimana sebuah ide ini bisa lahir. Bahkan orang mengatakan bahwa pengambilan sebuah keputusan dengan pendekatan mind mapping itu sebetulnya yang diharapkan mampu melahirkan sebuah ide yang brilian gitu ya. Nah, ketika kita bicara terkait dengan mind mapping gitu ya, tentunya ada beberapa faktor ya yang dipertimbangkan kenapa kita perlu menggunakan mind mapping. Nah, sebelum kita mengenal bahwa sebetulnya kenapa sih kita memerlukan mind mapping dan kenapa kita harus menggunakan mind mapping tersebut gitu ya, kita akan bahas lebih detail seperti apa itu mind mapping ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara masalah pengertian atau definisi terkait dengan mind map gitu. Mind map itu apa sih gitu ya? Jadi mind map ini sebenarnya sebuah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran ya, dalam berbagai sudut ya tentunya. Tentunya apa? Yang kita harapkan apa? Berarti semua orang ketika melakukan yang namanya mind mapping, maka dia akan mengembangkan sebuah cara berpikir yang divergen dan juga berpikir secara kreatif. Nah, mind map itu sendiri adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Jadi kebayang begini, teman-teman semua mengamati sebuah sebuah problem atau sebuah case atau sebuah fenomena ya, sebuah fenomena di lapangan. Lalu kemudian pernah nggak terpikir begini? Kayaknya kalau saya menyelesaikan ini itu harus begini. Kan ada di pikirannya, ada di pikiran gitu kan. Itu sudah terikot tuh ketika kita melihat sebuah fenomena itu akan terikot masuk ke dalam pikiran kita. Ketika sudah masuk ke dalam pikiran kita, maka pikiran kita tuh secara tidak disadari dia akan memutar otak bagaimana caranya kalau menyelesaikan sebuah fenomena tersebut. Oh mungkin ideanya begini ya, kayak halu lah ya. Kalau bahasa kita sekarang itu kayaknya halu gitu. Jadi mencoba tuh, oh ini harusnya begini. Ini kan tapi tidak diungkapkan dan ini hanya berputar di pikiran kita. Ya sering ya terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang suka berputar di pikiran kita saja, tapi tanpa pernah dituangkan. Bahkan mungkin pernah begini, teman-teman punya ide bisnis misalnya gitu kan. Punya ide bisnis, wah ini kayaknya bagus nih bisnis gini. Nah ini belum dituangkan, baru di pikiran, terus kemudian tiba-tiba ketika teman-teman jalan ke suatu tempat, langsung suka wah keduluin sama orang gitu kan. Ini bisnis, ini ide bisnis saya misalnya gitu. Nah pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah itu terjadi karena tadi ya, ini keadaan Allah dan juga ini berkah dari Tuhan Sang Pencipta bahwa kita itu diberikan sebuah kemampuan untuk berpikir ya, apalagi sudah bicara masalah kemampuan untuk berpikir kreatif. Hanya bedanya apa? Bedanya ada beberapa orang yang punya ide tapi tidak dituangkan. Nah, mind map ini salah satu media, salah satu fasilitas yang mampu menuangkan ide tersebut ya, menuangkan ide tersebut. Dan ide tersebut kita coba ringkas, kita rangkum dalam satu halaman yang kita kenal dengan yang namanya canvas mind mapping. Nah, tentunya kan ini yang diharapkan teman-teman menjadi sebuah kebiasaan ya. Bahkan ketika teman-teman ingin meringkas sebuah buku ya, misalnya teman-teman baca buku ya, misalnya baca buku secara kilat ya, atau scanning ya, scanning. Terus kemudian teman-teman ingin tahu nih isi buku ini seperti apa ya, teman-teman bisa gunakanlah yang namanya mind map ya. Nah ini contoh kurang lebih mind map seperti ini. Jadi mind map ini cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memotakkan pikiran kita secara menarik, mudah, dan berdaya guna. Nah, jadi apa yang ada di pikiran kita, tuangkan saja, dituangkan, di mana nanti ada yang sebagai komponen inti ya, lalu kemudian ada subkomponen, dari subkomponen ada subkomponen lagi. Kita akan terjemahkan utuh. Ya, kita akan terjemahkan utuh bagaimana mind map ini menjadi sebuah tools yang cukup baik gitu ya, dan cukup menjanjikan ketika kita mencatat ide-ide kita secara kreatif ya. Nah ini kegunaan mind map ini jelas ya. Pertama dia akan memberi pandangan menyeluruh pokok masalah dan area yang luas ya. Apapun yang ada di benak pikiran kita tuangkan saja, tuangkan sehingga nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin out of the box mungkin ya. Itu yang pertama.
Kemudian memungkinkan kita merencanakan rute ya atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Ya, lalu berikutnya mengumpulkan sejumlah besar data itu di suatu tempat. Kemudian sampai nanti kita mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif baru. Dan jelas harus menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna dan diingat gitu ya. Sehingga yang diperlukan apa gitu ya? Tentunya beberapa tools dan juga fasilitas yang kita gunakan untuk bagaimana ide itu bisa tertuangkan dengan luar biasa gitu ya. Nah, kemudian begini teman-teman semua, ketika kita bicara masalah kapan mind map itu digunakan gitu ya, kapan mind map itu digunakan tentunya harus kita pertimbangkan betul-betul ya. Jadi pertama ya, ketika kita menemukan ide ya, ketika teman-teman semua menemukan ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif gitu kan, maka lakukanlah mind mapping gitu ya. Ambil kertas, ambil alat tulis, tentunya yang menarik misalnya pakai ballpoint atau pakai spidol ya. Yang misalnya teman-teman sudah membiasakan nih, kalau sudah nanti mulai ingin punya banyak ide gitu ya, ingin menuangkan sebuah ide gitu kan, dan itu dari salah satu fasilitas untuk pengambilan keputusan. Saran saya sih teman-teman punya spidol 12 warna gitu kan, spidol 12 warna, tujuan buat apa? Ini manfaatnya banyak sekali. Ya, di situ teman-teman akan mencoret-coret dengan ragam warna ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita menemukan ide, wah ada ide. Jadi jangan dibiarkan. Ide itu jangan dibiarkan liar, tapi dituangkan. Nah, ini ya, ketika kita menginginkan kita mengingat informasi secara efektif dan efisien. Artinya sekalipun Anda dalam tekanan, tetap saja Anda dapat mengingat informasi itu dengan baik. Contoh ketika teman-teman menonton sebuah film ya, terus kemudian teman-teman disuruh cerita alur film tersebut. Ya, secara tidak disadari pikiran kita tuh sudah terkotak-kotak, fase di awal seperti apa, lalu kemudian nanti setelah lanjutan film tuh apa, terjadi adegan-adegan yang kritis, terjadi adegan-adegan yang action perkelahian dan sebagainya, terjadi adegan yang romantis dan sebagainya. Ini terkotak-kotak. Ketika terkotak-kotak, nah kotak-kotak ini dikeluarkan. Kotak-kotak ini dikeluarkan sehingga nanti teman-teman akan bercerita skenario antar skenario tadi. Pasti saya yakin itu bisa. Kenapa? Karena teman-teman mendapatkan stimulus secara audio dan visual, misalnya karena nonton. Ya cepat, sehingga kita bercerita agak cepat. Atau buku, teman-teman baca. Teman-teman baca pun teman-teman akan mendapatkan stimulus secara visual. Visual termemori. Jadi ketika teman-teman enjoy baca, teman-teman pasti akan termemori dengan bagus dan kemudian dituangkan. Jadi meskipun kan gini ya, detail kalimat mungkin tidak hafal. Detail kalimat yang tertuang di buku itu pasti tidak hafal. Tapi ketika teman-teman berpikir bahwa oh ini gitu ya, poin-poin penting. Nah, poin-poin penting ini yang dituangkan dengan mind map. Ya, gitu. Kemudian ketika teman-teman ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah untuk mencapainya, kita gunakan mind map. Dan juga sedang berpikir untuk mengubah karir. Nah, boleh tuh, atau memulai usaha baru, itu juga boleh. Ya, apa saja idenya, harus seperti apa yang harus teman-teman lakukan, kursus apa saja yang harus dilakukan, mengikuti kegiatan pelatihan apa saja, ke depan saya harus seperti apa, ini bisa. Sampai kalau kita berhalusinasi ya, berhalu terkait dengan apa yang akan saya lakukan di usia 40 tahun gitu kan. Berarti kan teman-teman masih panjang tuh, nanti harus seperti apa, terus disetting tuh, nggak apa-apa, diceritakan saja. Oke. Apalagi kalau misalnya ini ceritakan itu sampai usia 40 tahun, lalu kemudian teman-teman bawa mind map ini ke dalam doa teman-teman. Karena bisa jadi mungkin ini sebuah dorongan doa yang sangat luar biasa. Gitu kan. Nah, ketika teman-teman juga ingin mengadakan rapat yang efisien dan lancar, ya kita gunakanlah yang namanya mind map. Ya. Nah, ini salah satu contoh bentuk mind map gitu ya. Oke, tidak harus rapi ya, berwarna menarik gitu ya. Silakan dia lepas saja ya. Lepas saja, dibiarkan untuk berkreasi ya, untuk menciptakan sebuah mind map. Nah, ini contoh ya. Ini contoh aku dan lingkunganku. Misalnya yang ku butuhkan, penampilanku, kesukaanku, yang menghambatku, dan seterusnya. Banyak ragam ya. Nah, ini juga sama ya, kegunaan mind map. Ini ketika kita membaca sebuah buku, kemudian ingin menguasai isinya dengan cepat, mudah dan cepat. Ini contoh ya, salah satu contoh di mind map yang ini lihat kan acak-acakannya, terkesan acak-acakan. Tapi ini tuangan ide teman-teman yang dituliskan. Apa yang sudah kita pikirkan, lalu kemudian pikiran itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan, nah bisa jadi ini menjadi stimulus dan dorongan yang sangat luar biasa kuat. Nah, sehingga kalau tidak kita tuangkan, mohon maaf, seolah kita tidak punya dorongan, sensor motorik kita itu tidak punya dorongan untuk merealisasikannya. Tapi kalau misalnya ide yang ada di pikiran kita tuangkan ke dalam bentuk kertas,
sensor badan kita, sensor motorik kita itu ada keinginan untuk melakukannya, melakukan eksekusi, ya. Nah, ini mind map. Nah, ini contoh ya. Ini contoh juga mind map, ya. Dia akan terus gitu ya, pertanyaan, 6 pertanyaan. Siapa, apa, ya, mengapa, kapan, bagaimana gitu ya. Lalu kemudian contoh bagaimana, kalau ini gimana, caranya seperti apa. Terus ada pertanyaan. Bahkan nanti mind map ini bisa dikombinasi dengan teknik 5W, ya, 5W. Kenapa, gitu ya. Nah, gitu. Jadi misalnya gini, kita memetakan terkait dengan apa ya, misalnya permasalahan kenapa saya terlambat, misalnya gitu ya. Misalnya kenapa saya terlambat? Oh, ternyata terlambat itu karena alarm mati. Kenapa alarm itu bisa mati? Oh, ternyata habis baterai. Kenapa habis baterai handphone tersebut? Oh, ternyata tidak dicas. Nah, tidak dicas. Nah, kenapa tidak dicas? Oh, ternyata malam itu mati lampu. Nah, sebetulnya teman-teman kita telusuri. Ujungnya itu kenapa teman-teman terlambat? Karena tadi gara-gara mati lampu, HP-nya tidak dicas, akhirnya teman-teman terlambat. Sehingga solusinya apa? Oh, kalau begitu nanti gitu kan, antisipasi. Kalau misalnya saya tidak mau lagi terlambat dan kejadian jangan sampai nanti pas kejadian mati lampu lagi saya terlambat, maka solusinya apa? Teman-teman beli jam waker misalnya gitu ya. Jam yang bisa memunculkan alarm dan sebagainya. Ini salah satu solusi. Gitu kan. Tapi jadi tidak lagi menyalahkan oh ini gara-gara tidur telat atau apa, tidak, tapi ditelusuri dengan kenapa gitu kan. Jadi ditanya terus kenapa gitu ya. Contoh yang lain misalnya gitu. Sebetulnya apa, ada proses apa, misalnya ada kejadian bencana banjir, ya, banjir di suatu tempat. Kan pertanyaannya begini, kenapa banjir? Oh, karena selokan mampet. Kenapa selokannya mampet? Oh, ternyata budaya masyarakat tidak buang sampah pada tempatnya. Kenapa tidak buang sampah pada tempatnya? Oh, ternyata tidak ada fasilitas. Tidak ada fasilitas. Kenapa tidak ada fasilitas? Oh, ternyata tidak ada anggaran. Nah, sehingga ujungnya apa? Ujungnya di anggaran. Sehingga apa yang harus dilakukan? Berarti harus ada anggaran untuk membuat sebuah fasilitas kebersihan. Satu. Jadi nanti runut gitu. Jadi sebetulnya bukan menyalahkan selokannya, mampetnya, tapi bukan masalah orang yang buang sampahnya, tapi karena tadi misalnya karena tidak ada fasilitas. Ini salah satunya. Jadi dipetakan aja utuh gitu. Jadi kenapa itu mind map bisa dikombinasikan dengan menggunakan 5Y. Nah, ini juga contoh, ini mind map juga sama gitu kan, kita melakukan yang namanya ini kan contoh ini apa, Edward B. Bonos gitu ya, Thinking Heads gitu. Nah, ini beberapa hal dia gunakan seperti ini. Banyak lah teman-teman bisa googling di beberapa Google terkait dengan mind map seperti apa. Nah, sebetulnya apa yang diperlukan untuk membuat mind map? Jadi yang pertama jelas kertas kosong ya, kertas kosong tak bergaris ya. Jadi jangan HVS bergaris ya, tapi HVS yang kosong ya, polos putih. Kemudian kita ambil sebuah ballpoint atau enggak pensil warna, ya, pensil warna. Kemudian kita punya pemikiran, punya otak, ya, imajinasi. Penting, cuma itu doang, modalnya itu aja, ya. Baru nanti kita lakukan lah beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama itu terkait dengan mulailah dari tengah di kertas kosong, ya, kertas kosong nanti simpan di tengah-tengah apa tuh idenya, ataupun kita mau menghasilkan apa gitu. Lalu gunakan gambar atau simbol untuk ide utama. Ya, gunakan berbagai warna. Ya. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Lalu buatlah ranting-ranting yang berhubungan ke cabang dan seterusnya. Buatlah garis hubung yang melengkung atau gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Nah, jadi setiap garis diusahakan satu kata kunci. Jadi jangan kalimat, kalau kalimat kepanjangan. Satu kata kunci aja. Karena ketika teman-teman melahirkan sebuah satu kata kunci, teman-teman tahu di dalam pikiran teman-teman tuh kata kunci itu menggambarkan apa. Nah, kemudian terakhir juga gunakan gambar, ya. Nah, sehingga nanti contoh ke begini ya, mulai dari tengah kertas kosong, lalu gunakan gambar atau simbol ya untuk ide utama, lalu kemudian gunakan berbagai warna ya, gunakan berbagai warna, lalu kemudian ini hubungkan cabang-cabang utama ke pusat ya, lalu kemudian buatlah garis hubungan yang melengkung dan seterusnya, sampai nanti dapatlah seperti ini ya, gunakan setiap kata kunci atau satu kata kunci untuk setiap garis, lalu kemudian juga gunakan gambar. Nah, ini beberapa hal terkait dengan teknik mind mapping. Nah, untuk mind map ini sendiri, teman-teman saya kasih tugas ya. Tugas ini teman-teman silakan mencari sebuah case ya, sebuah kasus di mana kasus ini harus dipecahkan. Ya,
silakan bebas lah kasus apapun gitu ya, baik itu kasus di lingkungan sendiri ataupun kasus bisnis. Bagusnya sih nanti teman-teman cari sebuah case-nya terkait dengan bisnis ya, case-nya terkait dengan bisnis atau organisasi atau tentang marketing atau apapun lah. Yang penting ada keterkaitannya dengan manajerial ya. Silakan cari satu case, nanti teman-teman case-nya itu nanti di print, lalu kemudian teman-teman bikin mind map dan nanti digabungkan di scan PDF gitu ya, kemudian nanti dikumpulkan via email saya atau nanti kita dibukakan spot UPI Edu-nya ya. Baik, sementara itu dulu terkait dengan mind map. Nanti silakan kalau memang masih kurang terkait dengan bagaimana membuat sebuah mind map, teman-teman masih bisa googling di search engine-nya Google ya. Sangat banyak sekali orang-orang yang memberikan contoh bagaimana membuat sebuah mind map gitu ya. Nah, dan sekali lagi saya minta teman-teman membuat mind map itu berwarna ya, jangan hitam putih ya, harus berwarna membuat sebuah ide atau gagasan yang berangkat dari sebuah masalah. Baik, mungkin itu saja materi terkait dengan cara membuat mind map. Kita akan ketemu lagi di materi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.